Selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi. Shalom semuanya. Shalom. Ya, kembali lagi dengan Kak Monica dan juga Kak Budi. Ya, kita akan beribadah bersama-sama, kita akan memuji memuliakan Tuhan. Adik-adik sekalian, tenangkan hati dan pikiran di rumah, jangan ganggu temannya, jangan kesana kemari, jangan ganggu saudara-saudaranya. Pokoknya harus fokus ya, kita mau ibadah sama-sama. Jadi adik-adik pada saat ini kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita angkat pujian ini, saya jemput adik-adik bangkit berdiri, kita dengan sikap berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ko Budi. Mari adik-adik kita siapkan hati kita sebelum mulai ibadah ini. Kita sikap berdoa, semuanya tutup mata, lipat tangan, kita sikap berdoa yang baik di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih pada kesempatan pagi ini kami bisa beribadah Tuhan meskipun lewat online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu ada selalu dalam setiap kehidupan kami yang selalu membimbing, menyertai dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, siapkan hati mereka supaya sungguh rindu mereka bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Terlebih mereka rindu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu supaya sungguh firman itu dapat menjadi kekuatan dalam setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Oke, haleluya.
Ada sukacita enggak Ko Budi? Oh tentu dong ya, karena kita harus tetap semangat karena Tuhan sungguh baik. Amin. Amin. Jadi karena Ko Budi juga bersukacita, adik-adik di rumah juga harus Ya, bersukacita betul, ya. Harus tepuk tangan yang keras, keluarin suaranya pakai gerakan, pakai Yeay. gerakan. Jadi nggak usah malu-malu, yang liatin pasti mamahnya doang. Oke, papanya, ya. sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Sama-sama ya. Haleluya. Yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua harinya Tuhan. Haleluya. Yeay, haleluya, puji Tuhan. Kita semua percaya bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Iya, betul ya. sekali. Oh iya nih Kak Monica, sekolah minggu kita ada yang mau persembahan pujian meskipun lewat online pasti bisa. luar Ya, biasa. jadi nanti kalau ada anak-anak sekolah minggu ya, kalau mau mempersembahkan pujian juga bisa ya, nanti tinggal videoin aja lagi memuji Tuhan, nanti bisa dikirim via WA ke guru-guru sekolah minggu, mau ke siapapun nanti bisa kita tampilkan. Dan hari ini perdana ada yang mau mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Siapa ya? Siapa ya? Mau lihat Ayo nggak? siapa? Ya? Mau dong. Ada yang Oke. penasaran Ada yang nggak? penasaran? Koko, oh Oh enggak ya. iya, Ya, ternyata oke. Koko Budi penasaran. Enggak ya, oke kita lihat saja ya. Ini anak sekolah minggu yang akan mempersembahkan pujian. Kita sama-sama saksikan ya. Siapakah dia? Embe-embe, kucing meong-meong, kata tebung-tebung, tetapi anak Tuhan selalu dan gembira, pujilah, haleluya. Happy ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenalan, malam jadi happy ya, cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, itu dia pujian dari Jesly. Yeay, luar biasa. Luar biasa, tepuk semua. tangannya dong. Yeay. Ya, jadi adik-adik nanti kalau ada yang mau mempersembahkan pujian, bisa direkam di video mama papahnya, nanti bisa dikasihkan ke guru-guru sekolah minggu, mau ke siapapun boleh. Ya, nanti kita akan tayangkan anak-anak sekolah yang rindu ingin memberikan pujian. Ya, mau pujian, mau misalkan mau dance juga boleh Kak Monica. Oh ya. gitu Oke kok. deh ya, silakan. Oke,
Jadi jangan lupa ya, harus semangat. Oke? Kita akan memuji Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan dan hati kita katakan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan juga ada di hidupku. Kita sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, sekali lagi. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Amin. Semoga firman Tuhan ada di hati kita ya. Dipersilakan kepada Cileni yang akan memimpin kita sama-sama ya. Yuk adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tundukkan hati kita mau tutup mata kita untuk berdoa dulu ya. Semua berdoa di rumah. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini, kesempatan terindah yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk melayani, untuk memuji nama Tuhan, untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu. Saat ini Bapak, kami mau dengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan juga akan memberkati kami semua. Kami mempersiapkan hati kami untuk diberkati melalui firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini pikiran kami Tuhan. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum dengerin cerita hari ini, Cici punya satu buah video dulu ya. Kita lihat dulu sama-sama kira-kira videonya tentang apa nih. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah,
Masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, udah lihat kan videonya dan semua pasti udah tahu ya cerita ini. Jadi cerita ke minggu ini kita ambil dari kitab Yunus. Ya, semua udah tahu ceritanya ya. Di si Yunus ini sama Tuhan disuruh untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, Niniwe itu kota yang sangat besar ya adik-adik ya. Tapi orang-orang di Niniwe di saat itu diceritakan mereka semua adalah orang-orang yang jahat. Mereka tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak taat sama perintah Tuhan. Mereka suka berbuat seenaknya. Mereka suka berbuat kejahatan. Mereka juga suka berbuat dosa. Nah, oleh karena itu Tuhan mau mengutus Yunus ke Niniwe supaya Yunus memberitakan firman Tuhan. Supaya Yunus memberitakan supaya orang-orang di Niniwe itu mau bertobat. Nah, Yunus dengerin enggak kata-kata Tuhan? Nah, Yunus gak mau ya. Ketika Tuhan bilang Yunus untuk pergi ke Niniwe, Yunus gak mau. Yunus malah perginya ke Tarsis. Ya, Niniwe sama Tarsis itu beda ya adik-adik. Jaraknya jauh dan arahnya juga beda. Kalau misalnya si Niniwe ke kanan, si Tarsis itu ke kiri. Nah, Yunus gak mau ke Niniwe, dia malah perginya ke Tarsis naik sebuah kapal perahu ya. Akan tetapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Nah, ketika mereka lagi di tengah laut, tiba-tiba lautnya gimana? Lautnya mulai bergelombang, anginnya besar sehingga kapalnya terombang-ambing. Semua orang dalam perahu itu
ketakutan. Mereka takut tenggelam, mereka takut kapalnya masuk ke dalam laut, mereka takut kena badai, mereka semua ketakutan ya di dalam perahu. Nah kalau adik-adik baca di Alkitabnya, ketika terjadi badai tersebut, si Yunus malah lagi tertidur. Ya kalau kalian baca di sini, Yunusnya malah tidur di bawah. Nah sehingga si nahkoda kapal mendatangi Yunus, membangunkan, Yunus bangun cepat berdoa, kita mau tenggelam. Kapal kita sekarang ini sedang terombang-ambing, anginnya sangat besar. Nah ketika Yunus diberitahukan saat itu, Yunus tahu itu adalah karena Tuhan yang mengirimkan angin badai ya. Tuhan mengirimkan angin badai karena Yunus yang tidak taat. Yunus disuruh pergi kemana tadi? Ke Niniwe ya, tetapi dia malah perginya ke Tarsis. Akhirnya si Yunus bilang apa? Lemparkan saja saya ke dalam laut, karena Tuhan pasti akan memberhentikan ketika Yunus dilemparkan ke dalam laut. Benar gak kayak gitu? Benar ya, ketika Yunusnya dilemparkan ke dalam laut, angin dan badai tiba-tiba semuanya langsung berhenti seketika. Nah Yunusnya lempar ke dalam laut, dia masuk ke dalam air, dia udah berpikiran dia akan mati dan tenggelam. Tetapi Tuhan tetap sayang sama Yunus ya. Tuhan kirimkan apa? Ikan, bukan ikan yang kecil ya. Ikannya yang sangat besar sehingga si ikan itu bisa menelan Yunus hidup-hidup. Ya, Yunusnya masuk ditelan sama ikan dan dia tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Enak gak di dalam perut ikan? Gak enak ya, kita aja sekarang yang gak bisa pergi kemana-mana, yang cuma tinggal di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah, gak enak. Apalagi si Yunus cuman tinggalnya di dalam perut ikan. Ya mungkin bau di dalam perut ikan. Banyak makanan-makanan sampah, banyak kotoran. Ya, di situ Yunus mulai sadar, dia tahu karena dia tidak taat. Ya, Yunus mulai sadar, dia berdoa sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan, dia mengaku sama Tuhan kalau dia sudah tidak nurut sama Tuhan. Ya, Yunus berdoa dan akhirnya apa? Tuhan mendengar enggak? Tuhan dengar ya. Akhirnya setelah 3 hari ikan itu kemudian memuntahkan lagi si Yunusnya ya. Yunusnya dimuntahkan lalu sampai di daratan. Nah ketika sampai di daratan Tuhan bilang lagi sama Yunus untuk pergi kemana? Ke Niniwe. Nah kali ini Yunusnya nurut adik-adik, dia akhirnya pergi ke Niniwe. Dia pergi ke Niniwe. Di Niniwe dia ceritakan, dia panggil orang-orang Niniwe untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia bilang kalau Tuhan 40 hari lagi Tuhan akan memutarbalikkan, alam artian Tuhan mungkin akan menghukum ya kota Niniwe karena mereka adalah orang-orang yang jahat. Nah Tuhan gak mau menghukum orang-orang di kota Niniwe seperti Tuhan menghukum, cerita kita minggu lalu, Tuhan menghukum orang-orang waktu di Nabi Nuh ya, mereka dihukum dengan banjir. Tuhan gak mau menghukum Niniwe seperti itu. Makanya Tuhan suruh Yunus untuk memberitakan pertobatan. Nah adik-adik akhirnya di situ orang-orang Niniwe mendengarkan apa yang Yunus beritakan. Kalau adik-adik baca di firman Tuhan, mereka semua orang-orang di Niniwe adalah kemudian mereka berkabung dan berpuasa ya, mereka bertobat, mereka mau nurut, mereka berkabung, mereka berpuasa, bahkan si rajanya pun ikut berkabung dan berpuasa. Nah karena orang-orang Niniwe sudah taat sama Tuhan, mereka tahu, mereka menyadari apa kesalahan mereka, Tuhan tidak jadi menghukum orang-orang di Niniwe ya, karena mereka semua sekarang sudah mau mendengarkan firman Tuhan dan tidak mau berbuat jahat lagi. Nah adik-adik,
dari cerita Yunus kita pada pagi hari ini, kita bisa belajar ya, kalau Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun ya. Ketika kita tahu kalau kitanya berbuat dosa, ketika kita tahu kalau kita telah berbuat salah, ketika kita tahu kalau kita telah berbuat dosa, jahat, berbuat jahat, dan kita mau berdoa, minta maaf, memohon ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mau mengampuni. Ya, seperti orang-orang Niniwe, ketika mereka tahu mereka berbuat jahat, ketika mereka tahu bahwa selama ini apa yang mereka lakukan tidak disukai sama Tuhan dan mereka mau berubah, Tuhan tidak jadi menghukum orang-orang yang ada di Niniwe. Nah, ketika adik-adik juga tahu, mungkin kalian di rumah nggak taat sama orang tua, mungkin kalian di sekolah nggak dengerin apa kata gurunya, kalian berdoa meminta ampun, Tuhan pasti mau mengampuni. Ya, yang kedua kita mau belajar untuk mendengarkan atau menuruti firman Tuhan atau mau taat. Ya, ketika kalau misalnya di rumah mama papanya melarang kalian untuk berbuat yang nggak benar, kalian jangan ini, jangan itu, dan kalau memang itu memang tidak baik untuk kalian, jangan dilakukan ya, supaya kalian tidak kena marah. Kalau kalian nggak nurut, pasti mama papanya marah. Di sekolah ketika dibilang sama guru disuruh membuat tugas, kalian nggak buat tugas, pasti kena marah. Ya, ketika mau ulangan disuruh belajar, kalian nggak mau belajar, pasti menerima akibatnya, nilainya menjadi jelek dan tidak bagus. Ya, kita mau belajar taat seperti Yunus. Ketika Yunus tidak taat, apa yang terjadi? Dia harus dilemparkan ke laut, dia harus dimakan sama ikan besar. Ya, kita nggak mau seperti Yunus ya, kita harus dihukum dulu, baru saat itu kita sadar dan kita baru taat setelah itu. Jangan sampai seperti itu. Tapi mulai saat ini kita mau taat, kita mau dengarkan apa kata orang tua, kita mau dengarkan apa kata guru-guru di sekolah, kita mau nurut sama firman Tuhan supaya kita tidak kena hukuman, supaya kita enggak dimarahin sama orang tua, supaya kita tidak dimarahin sama guru-guru ataupun siapapun ya. Kita mau belajar taat dan kita juga mau belajar untuk mengakui kesalahan kita. Kalau ketika kita salah, kita belajar, kita mau mengakui, Tuhan pasti memaafkan, orang tua pasti memaafkan, guru-guru juga pasti memaafkan. Ya, ingat ya adik-adik, cerita kita hari ini tentang Yunus, kita belajar kalau Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ketika kita tahu kita salah, ketika tahu kita dosa, kita minta maaf sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti memaafkan. Dan yang kedua, kita juga mau menuruti perintah Tuhan, kita mau taat. Ya, ingat ya adik-adik, firman Tuhannya saat ini sampai di situ dulu. Kalau kalian mau belajar ayat hafalan, ya, untuk ayat hafalan kita minggu ini dari kitab Amsal 13 ayat 13. Nanti dibuka ya, dihafalin Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya, ingat ya, Amsal 13 ayat 13. Yuk kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita dengarkan. Semua sama-sama lipat tangan lagi, tutup matanya lagi. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk taat kepadamu karena kami tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang jahat, kami tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang berdosa, tetapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menuruti setiap firman Tuhan. Tuhan ajarkan kami, Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menuruti firman-Mu. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu saat ini yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan yang tetap melawat mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan yang menjamah, menjemukan.
Kalau mereka dalam sekolah, walaupun mereka harus belajar di rumah, mereka harus belajar online, Tuhan tetap memberikan kepada mereka sukacita, Tuhan tetap memberikan kepada mereka hikmat, sehingga mereka pun tetap dapat mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Iya, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Cileni mengenai firman Tuhan ya. Tadi ada ayat hafalan ya di Amsal 13 ayat 13 ya. Nanti dihafal tetap meskipun di rumah ya. Jangan sampai nanti lupa. Nanti kalau misalkan adik-adik minggu depan pas ibadah online ada yang hafal terus nulis di komennya bahwa oh ini ayat hafalan minggu kemarin ya, itu bisa di situ ya. Gitu Kak Monica ya. Jadi jangan di rumah biarin nggak usah dihafal, tapi tetap dihafal ayat hafalan untuk kekuatan pegangan kehidupan kita. Harus dihafal ya. Ya. Oke, ya selanjutnya mungkin pengumuman ya, minggu depan tetap seperti biasa kita akan ada ibadah online jam 9 pagi. Jadi adik mama papanya tolong yang punya anak-anaknya bisa dibantu untuk sama-sama beribadah ya, meskipun online tapi firman Tuhan itu ketika disampaikan dimanapun tidak akan pernah sia-sia ya. Amin. Tetap semangat. Terus kalau misalnya ada yang mau memberikan persembahan pujian yang tadi sekali lagi bisa dikirimkan bentuk video, dikirimkan via WA ke guru-guru sekolah minggunya. Dan selanjutnya juga untuk persembahan ya nanti bisa dititipkan ke mama papanya atau juga bisa ditransfer ya ke bendahara sekolah minggu Ibu Elina. Di layar tertera ya nomor rekeningnya, kalaupun misalnya mau transfer boleh, ataupun misalkan mau kasih titipkan ke mama papanya, nanti bisa dikasihkan langsung ke Ibu Eli bendahara sekolah minggu ya. Oke, gitu aja Kak Monica pengumumannya. Oke, terima kasih Ko Budi. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik, saya jemput kembali untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
Mari kita tutup mata kita, lipat tangan kita sikap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memimpin ibadah sekolah minggu ini meskipun lewat online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami datang dengan sungguh-sungguh kehadapan kehadirat-Mu Tuhan, kami lakukan apapun yang kami lakukan untuk Engkau Tuhan, tidak pernah ada yang sia-sia Tuhan. Karena kami tahu inilah ucapan syukur kami, persembahan hidup kami Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang sekolah mungkin hari ini juga belum bisa masuk sekolah Tuhan. Berkati, pimpin sertai lindungi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Hikmat, akal yang budi daripada Engkau, supaya sungguh mereka dimanapun berada menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Berkati setiap orang tua mereka dimanapun mereka berada Bapa, yang membuka usaha, yang bekerja Bapa, Kau yang memberkati mereka dimanapun mereka berada Bapa, supaya sungguh kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu ada dan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau sudah memimpin seluruh kegiatan ibadah sekolah minggu online ini di awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah firman-Mu juga terus menguatkan dan setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Oke, ibadah kita selesai. Selamat hari pagi, Minggu. selamat Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.